Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap keluarga besar Masjid Al-Muhtadun, Ciracas, Jakarta Timur, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Hari ini kita membahas tentang sebuah perasaan manusia yang kita kenal dengan emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul dari dalam setiap kita. Kalau perasaannya tidak menyenangkan, umumnya emosi yang muncul adalah emosi marah. Tapi kalau yang kita rasakan perasaannya adalah perasaan bahagia, maka tergambar dari ekspresi kita adalah ekspresi kesenangan. Dapat duit, seneng apa enggak? Ekspresinya tergambar. Tadi Ustadz Nugroho bilang tuh, pergi dah ngayam. Jalan-jalan, borong, apaan aja yang kagak punya. Rumahnya belum masuk listrik, kulkas dibeli. Nyolokin di hidung. Bapak Ibu saudara-saudara, emosi yang kita bahas kali ini adalah perasaan marah yang muncul dari ketidaksenangan terhadap boleh jadi ucapan, perlakuan, dan tindakan orang lain yang tidak menyenangkan buat diri kita. Lalu tumbuh perasaan luka, inilah yang melahirkan sifat marah. Marah adalah sifatnya manusia, semua kita punya sifat marah. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya sifat marah. Kenapa? Karena manusia sama seperti kita. Nabi aja punya sifat marah, apalagi kita, ponakan Nabi juga enggak. Ya, sejarah kita baca tuh, paman beliau yang sangat beliau cintai, orang pertama yang berdiri membentengi beliau dalam menyebarkan agama Islam, Hamzah, yang dikenal dengan Asadullah, singanya Allah. Dalam pertempuran kita baca sejarahnya tuh, Sayyidina Hamzah tewas, terbunuh, mati syahid oleh tombaknya siapa? Saat itu tombaknya Habsyi, masih kafir. Begitu meninggal dunia, gugur, jasad Hamzah enggak didiemin begitu aja. Tapi dibelek perutnya, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun. Selesai peperangan, Nabi dapat kabar bahwa paman tercintanya, pembela pertama agama Islam, paling terdepan, gugur di medan syahid. Enggak cuma itu, jasadnya dibelek, jantungnya dimakan oleh Hindun. Ngedenger pamannya meninggal saja sedih. Nah, ini perasaan nih. Ini emosi nih. Kalau dengar keluarga kita ada yang meninggal, sedih apa enggak? Sedih. Sama, Nabi juga begitu. Tahu pamannya meninggal, sedih. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata jasad pamannya, perutnya dibelah, isinya dimakan oleh Hindun. Sudah mengalami kesedihan karena ditinggal orang tercinta, jasadnya diperlakukan sangat keji dan luar biasa.
muncul kemarahan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ditegur oleh Allah nih. Ditegur oleh Allah. Apa kata Nabi? Andai kata Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman untuk berperang kepada orang-orang kafir, maka niscaya saya akan membunuh 30 orang kafir tersebut. Meluapkan kemarahan kayak begini, ditegur sama Allah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai meluapkan emosi, jangan sampai meluapkan kemarahan. Maka tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nugroho, marah setiap kita pasti punya, tapi bagaimana cara kita mengendalikannya, itu yang perlu. Ini yang hadir di sini ini pasti punya perasaan marah nih, benar apa enggak? Ibu saya tanya dah, Bu, kalau duit belanja suami ngasihnya kurang, marah apa enggak? Nah, jujur tuh. Marah sih enggak, ngedumel katanya. Sama. Marah itu sifatnya manusia. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengendalikannya. Manusia yang enggak pernah marah, wujudnya manusia tapi malaikat. Enggak ada manusia yang enggak pernah marah. Tapi sebaliknya, manusia yang marah melulu, wujudnya manusia, kelakuannya setan. Ada enggak yang senang marah-marah mulu? Setan. Setan. Karena itu penting sifat marah. Karena ini karunia dari Allah. Tinggal bagaimana kita menempatkannya saja. Ayo kita lihat. Saudara-saudara, Islam boleh menggunakan kemarahan yang ada pada diri kita. Karena itu karunia dari Allah. Tapi tempatkan pada tempat yang semestinya. Perlu diingat, marah itu akan melahirkan gelora perjuangan. Marah itu akan membangkitkan semangat berkorban. Membela kebenaran, menuntut keadilan. Sifat marah yang ada dalam diri kita mampu menggelorakan sebuah perjuangan. Dan marah mampu juga menghasilkan kemenangan. Lihatlah perjuangan bangsa kita Indonesia tercinta. Muncul dari sifat marah rakyat Nusantara. Kenapa? Mendapat perlakuan tidak adil, diskriminatif, penghinaan, pengkerdilan, pribumi kelas nomor 3. Dihina Nusantara sedemikian rupa, maka rakyat bangkit melakukan perjuangan dimanapun juga. Itu kan sejarah bangsa kita tuh. Betul apa enggak? Di Sulawesi muncul perlawanan. Di Sumatera muncul perlawanan. Di Maluku muncul perlawanan. Di Jawa muncul perlawanan. Kenapa? Marah karena diperlakukan tidak adil. Marah mengobarkan perjuangan, melahirkan pengorbanan, lalu menuju pada sebuah kemenangan. Marah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, karena itu karunia Allah. Tinggal bagaimana cara kita menempatkan kemarahan sesuai pada porsinya. Sayyidina Ali dalam salah satu pertempuran, 1 lawan 1. Orang kafir kalah. Oh, Sayyidina Ali itu jago pedang, jago silat, jago bertempur. Dalam tanding 1 lawan 1, orang kafir kalah. Pedang Sayyidina Ali sudah di leher orang kafir tersebut. Sudah tinggal ditebas saja, kojor orang Yahudi ini. Kojor tahu kojor? Lewat.
Tapi apa yang terjadi? Seketika orang kafir itu meludahi wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali walaupun pedangnya sudah di leher orang kafir, dia masukkan ke dalam sarungnya, dia pergi bergabung dengan pasukan orang-orang beriman. Ditanya Sayyidina Ali, kenapa enggak dibantai aja orang kafir itu? Kata Sayyidina Ali, tadi aku berjuang, bertempur lawan orang kafir karena Allah. Membela Islam, membela Nabi Muhammad, membela Allah. Saya khawatir kalau saya bunuh setelah orang tersebut meludahi saya, kebencian yang ada pada diri saya terhadap orang tersebut. Mengendalikan emosi. Nanti insya Allah kita teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru kita Ustadz Fikri Haikal yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Boleh duduk kembali Ustadz. Dan tadi kita telah belajar bersama-sama bagaimana Sayyidina Ali mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Salah satu tips bagaimana Islam memberikan ajaran kepada kita semuanya ketika kita dikendalikan oleh amarah, diantaranya yaitu segera ambil wudhu, karena amarah itu sendiri dari api sehingga wudhu itu sendiri terbuat dari air sehingga dipadamkan amarah tersebut. Nah pemirsa, kita akan buka sesi atau segmentasi tanya jawab di segmen berikut, namun sebelumnya guru kita Ustadz Arifin Nugroho sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.